Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan bahas latihan soal TWK CPNS 2023 dan video ini merupakan video yang ke-51. Oke, soal yang pertama. Hukum yang ditetapkan oleh negara-negara dalam suatu perjanjian negara disebut dengan hukum A. Hukum doktrin, B. Hukum traktat, C. Hukum undang-undang, D. Hukum jurisprudensi, E. Hukum adat. Pertanyaannya adalah, hukum yang ditetapkan oleh negara-negara dalam suatu perjanjian negara disebut dengan hukum. Berikut pembahasannya. Hukum doktrin adalah hukum yang terbentuk dari pendapat beberapa ahli hukum yang terkenal karena pengetahuannya. Yang kedua adalah hukum traktat, jenis hukum yang ditetapkan oleh negara-negara melalui suatu perjanjian antar negara atau traktat. Hukum yang ditetapkan oleh negara-negara dalam suatu perjanjian negara disebut dengan hukum traktat. Perjanjian ini bisa berkaitan dengan berbagai macam aspek yang menyangkut hajat hidup orang banyak, misalnya aspek ekonomi, sosial, budaya, bahkan peperangan yang nantinya akan disahkan menjadi sebuah hukum oleh DPR. Hukum traktat dapat dibagi menjadi dua, yaitu hukum traktat bilateral, yaitu perjanjian antara dua negara, dan hukum traktat multilateral, yaitu perjanjian dengan lebih dari dua negara. Perjanjian ini bersifat mengikat antar negara-negara tersebut. Contohnya perjanjian bagi hasil yang dibuat antara pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia. Yang ketiga, hukum undang-undang adalah hukum tertulis yang dibentuk dengan cara-cara tertentu oleh pejabat yang berwenang dan dituangkan dalam bentuk tertulis. Disebut hukum perundang-undangan karena dibuat atau dibentuk dan ditetapkan oleh badan yang menjalankan fungsi perundang-undangan, yaitu legislatif atau legislasi. Yang keempat, hukum jurisprudensi atau keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam undang-undang dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama. Yang kelima, hukum adat atau hukum kebiasaan adalah hukum umum merujuk pada serangkaian aturan yang mengikat pada suatu masyarakat yang tidak tertulis dan bersumber dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat adat tertentu. Jadi, berdasarkan soal nomor 1, hukum yang ditetapkan oleh negara-negara dalam suatu perjanjian negara disebut dengan hukum traktat. Jawabannya adalah pilihan B. Soal yang kedua, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia, merupakan bunyi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal A. Pasal 28I Ayat 4, B. Pasal 22 Ayat 2, C. Pasal 30 Ayat 3, D. Pasal 31 Ayat 5, E. Pasal 24B ayat 3. Jadi kita harus tahu isi dari masing-masing pasalnya. Pasal 28I ayat 4 bunyinya adalah perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pasal 22 ayat 2 bunyinya peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. Pasal 30 ayat 3 bunyinya Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Pasal 31 ayat 5 bunyinya pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Pasal 24B ayat 3, anggota yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi berdasarkan soal nomor 2, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia merupakan bunyi dari Pasal 31 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945. Jawabannya adalah pilihan D. Lanjut soal nomor 3. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23F, pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh A. Anggota DPR,
B. Anggota MPR, C. Anggota Presiden, D. Anggota MA, E. Anggota BPK. Berdasarkan pasal 23F. Berikut pembahasannya, yaitu pasal 23F ayat 2, yang sesuai dengan soal nomor 3. Bunyinya adalah, pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota. Jadi, soal nomor 3, pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota BPK. Jawabannya adalah pilihan E. Lanjut soal nomor 4. Memilih wakil presiden dari dua calon yang diajukan oleh presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya selambat-lambatnya dalam kurun waktu 60 hari merupakan salah satu wewenang yang dimiliki oleh A. MPR, B. DPR, C. Presiden, D. Mahkamah Konstitusi, E. Mahkamah Agung. Jadi soal nomor 4 ini tentang pemilihan wakil presiden diatur dalam pasal 8 ayat 2. Bunyinya adalah, dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden. Jadi soal nomor 4 yang berwenang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya selambat-lambatnya dalam kurun waktu 60 hari adalah wewenang dari MPR. Jawabannya adalah pilihan A. Lanjut soal nomor 5. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Lama ditunjukkan oleh nomor yang pertama, berubahnya arah politik luar negeri dari bebas dan aktif menjadi politik yang memihak salah satu blok. Yang kedua, demokrasi yang berkembang adalah demokrasi liberalisme. Yang ketiga, pimpinan lembaga-lembaga negara dijadikan menteri-menteri negara. Yang keempat, penetapan pidato kenegaraan Soekarno sebagai GBHN bersifat sementara. Yang ditanyakan, penyimpangan yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Lama. A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 3, D2 dan 4, E3 dan 4. Berikut pembahasan mengenai penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Lama. Yang pertama, Presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif bersama DPR telah mengeluarkan ketentuan perundangan yang tidak ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam bentuk penetapan Presiden tanpa persetujuan DPR. Yang kedua, melalui ketetapan nomor 1/MPRS/1960, MPR menetapkan pidato Presiden 17 Agustus 1959 berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita atau Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai GBHN bersifat tetap. Yang ketiga, MPRS mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Yang keempat, Presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955 karena DPR menolak RAPBN yang diajukan oleh Presiden. Kemudian Presiden membentuk DPR Gotong Royong atau DPR GR yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Yang kelima, pimpinan lembaga-lembaga negara dijadikan menteri-menteri negara, termasuk pimpinan MPR kedudukannya sederajat dengan menteri, sedangkan Presiden menjadi anggota DPA. Yang keenam, demokrasi yang berkembang adalah demokrasi terpimpin. Yang ketujuh, berubahnya arah politik luar negeri dari bebas dan aktif menjadi politik yang memihak salah satu blok. Jadi berdasarkan soal nomor 5 yang merupakan penyimpangan yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Lama ditunjukkan oleh nomor 1 dan 3, yaitu yang pertama, berubahnya arah politik luar negeri dari bebas dan aktif menjadi politik yang memihak salah satu blok. Kemudian 2 salah karena demokrasi yang berkembang adalah demokrasi terpimpin, bukan liberalisme. Yang ketiga, pimpinan lembaga-lembaga negara dijadikan menteri-menteri negara, betul. Yang keempat, penetapan pidato kenegaraan Soekarno sebagai GBHN bersifat tetap seharusnya, tetapi di sini adalah bersifat sementara. Jadi yang betul adalah pilihan 1 dan 3, yaitu B. Lanjut soal nomor 6. Fungsi wawasan Nusantara secara umum mengandung pengertian A. Wawasan Nusantara berfungsi membentuk dan membina persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia.
B. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai ajaran dasar nasional yang melandasi kebijakan dan strategi pembangunan nasional. C. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. D. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai konsepsi ketahanan nasional, adalah sebagai konsep dasar dalam pembangunan, pertahanan, keamanan, dan kewilayahan. E. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai wawasan kewilayahan, adalah pembatasan negara untuk menghindari adanya sengketa antar negara tetangga. Yang ditanyakan adalah fungsi wawasan Nusantara secara umum. Jawabannya adalah pilihan C, yaitu wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Jawabannya adalah pilihan C. Lanjut soal nomor 7. Berikut ini yang bukan merupakan keuntungan diberlakukannya otonomi daerah adalah A. Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD. B. Pemerintah daerah akan mendapatkan kesempatan untuk menampilkan identitas lokal yang ada di masyarakat. C. Berkurangnya wewenang dan kendali pemerintah pusat, mendapatkan respon tinggi dari pemerintah daerah dalam menghadapi masalah yang berada di daerahnya sendiri. D. Memungkinkan pemerintah lokal mendorong pembangunan nasional, serta membangun program promosi kebudayaan dan juga pariwisata. E. Dana yang diperoleh lebih sedikit daripada yang didapatkan melalui jalur birokrasi dari pemerintah pusat. Yang ditanyakan adalah yang bukan merupakan keuntungan diberlakukannya otonomi daerah. Berikut pembahasannya. Keuntungan diberlakukannya otonomi daerah adalah yang pertama, pemerintah daerah akan mendapatkan kesempatan untuk menampilkan identitas lokal yang ada di masyarakat. Yang kedua, berkurangnya wewenang dan kendali pemerintah pusat, mendapatkan respon tinggi dari pemerintah daerah dalam menghadapi masalah yang berada di daerahnya sendiri. Yang ketiga, dana yang diperoleh lebih banyak daripada yang didapatkan melalui jalur birokrasi dari pemerintah pusat. Yang keempat, pemerintah lokal dapat mendorong pembangunan daerah serta membangun program promosi kebudayaan dan juga pariwisata. Yang kelima, kebijakan-kebijakan pemerintah akan lebih tepat sasaran. Hal tersebut dikarenakan pemerintah daerah cenderung lebih mengerti keadaan dan situasi daerahnya serta potensi-potensi yang ada di daerahnya daripada pemerintah pusat. Yang keenam, pemerintah daerah akan lebih cepat mengambil kebijakan-kebijakan yang dianggap perlu saat itu tanpa harus melewati prosedur di tingkat pusat. Yang ketujuh, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Yang kedelapan, peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik, meningkatnya pertumbuhan ekonomi, dan terwujudnya kemajuan pembangunan di seluruh daerah secara merata. Jadi, berdasarkan soal nomor 7, yang bukan merupakan keuntungan diberlakukannya otonomi daerah adalah pilihan E, yaitu dana yang diperoleh lebih sedikit daripada yang didapatkan melalui jalur birokrasi dari pemerintah pusat. Seharusnya adalah dana yang diperoleh lebih banyak daripada yang didapatkan melalui jalur birokrasi dari pemerintah pusat. Sedangkan pilihan A, B, C, dan E merupakan keuntungan diberlakukannya otonomi daerah. Jadi soal nomor 7 jawabannya adalah pilihan E. Lanjut soal nomor 8. Tujuan utama Indonesia menjadi anggota PBB sejak tahun 1950 adalah A. Supaya mendapat perlindungan dari PBB karena letak Indonesia yang strategis. B. Diakui kedaulatannya oleh negara lain. C. Supaya mendapat bantuan PBB dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. D. Untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. E. Agar memiliki martabat terhormat di mata internasional. Soal nomor 8 menanyakan adalah tujuan utama Indonesia menjadi anggota PBB sejak tahun 1950.
Jawaban dari 5 pilihan ini adalah yang paling tepat pilihan D, yaitu untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itulah tujuan utama Indonesia menjadi anggota PBB. Lanjut soal nomor 9. Lembaga yang menentukan jumlah kursi anggota DPR dari masing-masing daerah pemilihan adalah A. Presiden, B. DPR, C. KPU, D. MPR, E. MA. Yang ditanyakan adalah lembaga yang menentukan jumlah kursi anggota DPR dari masing-masing daerah pemilihan. Berikut pembahasannya. Komisi Pemilihan Umum atau KPU bertugas untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilu, termasuk di dalamnya menentukan jumlah kursi anggota DPR dari masing-masing daerah pemilihan. Jadi, yang menentukan jumlah kursi anggota DPR dari masing-masing daerah pemilihan adalah KPU atau Komisi Pemilihan Umum. Jadi, soal nomor 9 jawabannya adalah pilihan C. Lanjut soal nomor 10. Sebagai hukum dasar tertulis, konstitusi mengatur 3 masalah pokok, yaitu pada nomor yang pertama, jaminan atas hak asasi manusia. Yang kedua, jaminan atas pemerintahan yang adil dan beradab. Yang ketiga, ditetapkannya susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar. Yang keempat, menguasai sebagian atau seluruhnya dari hajat hidup orang banyak. Yang kelima, adanya pembagian atau pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang juga bersifat mendasar. Yang keenam, tidak ada pembatasan atau pembatasan tugas-tugas kenegaraan yang bersifat tambahan. Sebagai hukum dasar tertulis, konstitusi mengatur 3 masalah pokok, yaitu ada pada nomor A123, B146, C235, D246, E135. Yang ditanyakan adalah 3 masalah pokok yang diatur dalam hukum dasar tertulis konstitusi. Yang pertama, jaminan atas hak asasi manusia, betul. Yang kedua, jaminan atas pemerintahan yang adil dan beradab, kurang tepat. Yang ketiga, ditetapkannya susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar, betul. Yang keempat, menguasai sebagian atau seluruhnya dari hajat hidup orang banyak, bukan. Yang kelima, adanya pembagian atau pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang juga bersifat mendasar, betul. Yang keenam, tidak ada pembatasan atau pembatasan tugas-tugas kenegaraan yang bersifat tambahan, salah. Jadi, yang merupakan masalah pokok yang diatur dalam hukum dasar tertulis konstitusi adalah pilihan 1, 3, dan 5, yaitu jaminan atas hak asasi manusia, ditetapkannya susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar, dan adanya pembagian atau pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang juga bersifat mendasar. Jadi jawabannya adalah pilihan E, 1, 3, 5. Oke, teman-teman, kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.